Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kami percaya setiap umat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini adalah orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, satukan hati kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa yang baik, hati kami limpah dengan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh melihat kebaikan Tuhan terjadi dan sempurna bagi setiap kami. Sungguh kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Biar apa yang kami lakukan hari ini, dimanapun kami berada, boleh menyenangkan Engkau dan Engkau diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memuliakan dan mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Apa yang tak pernah kami lihat, tak pernah kami dengar, bahkan tak pernah timbul di dalam hati kami. Tuhan menyediakannya bagi setiap kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, peliharaannya sempurna. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Mari bersama-sama lebih lagi katakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya, amin, takkan pernah berubah, peliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Mari umat Tuhan yang mengasihi Dia di rumah-rumah, mari dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian kita hari ini. Lebih lagi bagi Dia. Katakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, amin, setianya takkan pernah berubah, amin, sempurna. Katakan bersama, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Mari bersama katakan, apa yang tak pernah dilihat, amin, tak pernah kami dengar, bahkan tak pernah timbul di dalam hati kami, Kau menyediakan lebih dari yang kami minta Tuhan. Terima kasih, amin, mengasihi. Mari lebih lagi bersama-sama sambil menari. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, amin, tak pernah timbul dalam hati kita, semua
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang baik. Allah yang menyediakan apa yang tak pernah kami lihat. Allah yang memberikan untuk apa yang tak pernah kami dengar. Bahkan Allah yang melimpahkan untuk apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang kami minta, Tuhan memberikannya bagi kami. Di hari-hari yang penuh dengan kesukaran, tapi kami boleh melihat kuasa-Mu. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Aba. Haleluya. Mari umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari umat Tuhan dimanapun engkau berada, mari umat Tuhan apapun kondisimu hari-hari ini, kami mau ajak kita semuanya untuk naikkan syukur, naikkan sembah. Sebab kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semuanya karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Yes Lord. Lebih dari yang telah kupinta. Amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Yes Lord, terima kasih. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup kami, hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari umat Tuhan yang ada di rumah bersama dengan kami katakan, lebih dari yang telah kupinta. Amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Kami tak dapat mengukurnya Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, ataupun kami dapat menghitungnya. Setiap berkat-berkat yang Kau limpahkan, kami tak dapat melakukan itu semuanya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan.
bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup kami lebih indah Tuhan. Amin. Lebih indah, lebih berharga. Mari yang mengasihi Dia sama-sama katakan, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu.
Sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya. 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 Buat setiap kasih yang begitu besar yang Kau limpahkan bagi kami mau berkata, kami mau menyembah Kau sepanjang umur hidup kami. Sepanjang umur hidup kami, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami mau katakan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Mari yang mengasihi Dia sekali lagi berikan tepuk tangan, kemuliaan, sorak-sorai, sorangan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Biarlah apa yang baru saja kami lakukan bukan hanya perkataan atau nyanyian yang dikeluarkan, tapi biarlah itu boleh keluar berasal dari hati kami yang paling dalam, yang menyatakan bahwa kami mau menyembah Engkau di tengah segala situasi dan kondisi kami hari-hari ini. Kami mau katakan dan kami mau teguhkan hati kami di dalam Engkau. Sebab tak ada yang dapat memisahkan Engkau dari kami dan kami dari Engkau. Sebab kita adalah satu. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Diberkatilah Engkau lewat apa yang kami lakukan dalam ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua bulan November tahun 2020. Dan sungguh kita bersyukur sampai saat ini penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bersama saya Gustin, mari kita simak informasi rutin untuk satu pekan. Bagi kita semua, gereja kita mulai minggu depan tanggal 15 November 2020 akan mengadakan ibadah secara offline. Dan ibadah ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama pukul 7 pagi dan ibadah kedua pukul 9 pagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat mengikuti secara offline, dapat mengikuti live streaming di channel YouTube GBI Haleluya pukul 9 pagi. Untuk mempermudah jalannya ibadah, maka jemaat Tuhan diharapkan dapat mengunduh aplikasi terbaru dari GBI Haleluya untuk membooking tempat atau memesan tempat sebelum ibadah dimulai. Dan aplikasi ini sudah dapat diunduh melalui Google Play Store atau Apple Store. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi admin GBI Haleluya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk di bulan Desember. Bulan penuh sukacita di mana kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari Natal. Dan tentunya di Natal tahun ini kita juga akan mengadakan ibadah secara offline. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sebanyak 2 kali jam ibadah.
Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti secara offline, dapat mengikuti secara live melalui channel YouTube GBI Haleluya. Berikut adalah rincian anggaran Natal tahun 2020. Anggaran yang diperlukan sebesar 84 juta rupiah. Sisa anggaran tahun lalu sebesar 2 juta rupiah dan anggaran yang masih diperlukan sebesar 82 juta rupiah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus dukung dan doakan Natal kita tahun ini dalam doa maupun dana. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendukung dalam bentuk dana, dapat mentransfer ke rekening yang telah tersedia. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Demikian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi.
Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen. Hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya percaya hanya karena kasih Allah yang melimpah dalam kehidupan kita, maka pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan saya juga percaya bahwa saudara sekalian ada dalam keadaan yang sangat baik. Biarpun mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Nah saudara-saudara, disinilah kita mau belajar bahwa kekristenan yang saya sering kali katakan bukan hanya sekedar beragama. Yang hanya tahu hukum dan tahu Allah, tetapi tidak pernah mengenal Allah secara pribadi. Dan apa yang menjadi kehendak dan rencananya seringkali kita anggap dalam agama hanya merupakan satu takdir atau satu kebetulan. Saudara-saudara, kita akan sama-sama melihat bahwa di dalam karya Tuhan ada banyak jalan yang tak terselami. Ada banyak hal yang kita secara akal sehat kita, mungkin kalau kita lagi sehat, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di dalam meresponi semua persoalan seringkali kita meresponi hanya karena apa yang kita lihat secara mata jasmani.
dan apa yang kita boleh tangkap secara perasaan di dalam hidup ini sekalian. Karena itu saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Sebenarnya ini satu ayat yang cukup panjang yang saya akan bacakan. Tetapi saya tidak akan baca semuanya. Saya hanya membacakan, nanti saudara bisa melihat dengan Alkitab yang saudara sekarang sedang pegang di dalam Mazmur 73 mulai ayat yang pertama. Nah saudara-saudara, di mana pemazmur ini dia mengungkapkan ada rasa kekecewaan, ada rasa kecemburuan. Nah ini secara manusia kelihatannya sepertinya biasa. Nah saudara-saudara, dan ini tidak tertutup bagi orang-orang yang mungkin mempunyai predikat sebagai seorang hamba Allah. Atau sebagai seorang yang Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan kasih-Nya dengan luar biasa. Bani Asaf bukan satu atau golongan yang biasa-biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang disiapkan sebagai pemuji dan penyembah. Nah saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ini, pemazmur dia mengungkapkan ada satu kecemburuan. Melihat orang-orang yang disaksikan dari hari ke hari, dia mungkin tidak mengenal Allah. Dia orang-orang yang tidak takut Allah. Malahan kecenderungannya mencemooh dan memperkatakan apakah ada Allah. Tetapi saudara-saudara, keadaannya bagaimana? Kelihatannya gemuk, tambun, berhasil di dalam setiap apa yang dikerjakannya. Tetapi pemazmur mengungkapkan bahwa dirinya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dia seolah-olah setiap hari kena tulah. Setiap hari mengalami ada banyak persoalan yang tidak bisa dia mengerti. Dan diungkapkan dalam ayat yang pertama, hampir saja dia sebagai satu pribadi yang mempunyai ketulusan hati. Ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah bersih hatinya. Tetapi dengan jujur dia berkata, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara, ini ungkapan yang jujur. Sebagai seorang manusia, dia melihat dengan matanya sendiri, lalu dia memperhatikan dan memberikan sesuatu penyelidikan atau juga mungkin dia menganalisa keadaan orang-orang di sekitarnya. Terutama orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka mengatakan yang jahat. Dan dia adalah orang-orang yang tinggi hati. Dia membuka mulutnya melawan langit. Dan mereka membual di bumi. Tetapi saudara-saudara, keadaannya sangat mujur, sangat baik. Nah ini menjadi masalah. Mungkin juga pada saat ini, keadaan saat ini, ada banyak hal yang kita saksikan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kembali bahwa Allah itu roh. Maka segala jalan Allah, segala rencana Allah itu harus ditangkap melalui roh. Nah itulah perlunya Yesus Kristus. Dia memperbaharui roh kita. Dia memperbaharui kehidupan kita. Roh yang mati boleh bangkit menjadi roh yang hidup. Roh yang mengenal Allah di dalam satu kebenaran. Dia tahu hakikat apa dan siapa Allah yang dia sembah itu. Dan saudara-saudara, dan pada waktu Bani Asaf ini pemazmur mengatakan, ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Apa yang menyebabkan kesulitan? Karena masih tetap secara daging,
secara manusiawi, secara mata jasmani, secara perasaan daripada kehidupan manusia jasmania. Tetapi ayat yang ke-17, Mazmur mengatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara-saudara, kehidupan roh kita itu adalah menuju kepada kekekalan. Roh yang diperbaharui menuju kepada kekekalan. Tidak selamanya kita ada tinggal di dunia. Orang boleh memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi apabila dia tidak memiliki roh yang diperbaharui oleh karena darah Kristus, oleh penebusan daripada pengorbanan Yesus, maka seluruh apa yang dia miliki akan menjadi hilang lenyap dan tak berbekas. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang percaya bukan berarti bahwa dia akan membawa tanah, membawa mobil ke dunia orang, ke dunia yang lain. Tetapi saudaraku, ada sesuatu hal yang kita bawa, yaitu kebenaran. Yaitu di mana kita ini dikenal oleh Allah. Dan kita ini boleh menikmati satu karya Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Nah karena itu saudara-saudara, Bani Asaf dia berkata seperti mimpi, dia terbangun dan dia itu terjaga, baru mereka dan dia mengerti siapa Allahnya. Saudara-saudara, apabila kita melihat dengan jujur Bani Asaf ini, dia mengungkapkan pada saat dia masih memandang orang-orang itu dengan cara jasmania. Dan dia mungkin merasakan satu kekecewaan, merasakan sesuatu kepahitan, merasakan marah. Kenapa aku mengalami seperti ini? Apa yang aku inginkan, apa yang aku rindukan tidak terjadi. Malahan perkara-perkara yang pahit, perkara-perkara yang menyusahkan itu terjadi. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang akibat daripada itu semuanya? Dia merasakan bahwa dia memiliki satu rasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara-saudara, sangat tragis. Orang-orang yang hidup dalam kepahitan dan dia menentang dan merasa tidak puas dengan Allah. Bukannya dia mendapatkan sesuatu yang baik, malahan sebaliknya. Tetapi kembali lagi Bani Asaf ini. Di mana dia bisa merasakan bahwa pada saat dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia baru mengerti. Dia baru tahu, saudara-saudara, bahwa dirinya adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah dalam kehidupannya. Karena itu saudara-saudara, yang pertama, bagaimanakah kita ini bisa mengalami sesuatu hal di mana boleh bangkit dari segala perkara-perkara yang tidak kita kehendaki. Yaitu yang pertama, seperti tadi saya uraikan sedikit, yaitu di mana kita harus memiliki dan melihat seluruh kejadian yang kita alami dari mata Tuhan sendiri. Yaitu di mana roh kita yang sudah dibangkitkan, yang sudah diperbaharui, kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, biarlah roh itulah bersama dengan roh kita memandang seluruh persoalan dengan melihat satu kebenaran yang Allah mau tunjukkan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-73 ini saya akan bacakan dalam ayat yang ke-16. Saya ulangi lagi, dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya,
hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Nah, disinilah kita boleh disadarkan bahwa Tuhan di dalam setiap apa yang dikerjakannya, kalau kita melihat secara jasmania, tidak dapat dimengerti. Tapi saudara-saudara, pada waktu kita ini masuk dalam hadirat Allah, yang roh adanya, dengan roh dan kebenaran yang Allah sudah berikan pada kita, baru kita bisa mengerti. Begitu dahsyat rencana Allah di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat bahwa kita sekalian adalah orang-orang yang begitu dikasihi oleh Dia. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dapat dituntun dan melihat rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, di dalam menghadapi semuanya itu yang kita hadapi, bukan lagi dengan kekuatan jasmaniah kita, tetapi di dalam kita sudah masuk dalam hadirat-Nya, Tuhan sendiri memperlihatkan bahwa setiap jalan dalam kehidupan kita ada di dalam genggaman dan tuntunan dari Dia. Dalam ayat yang 21 dan 22, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu. Saudara-saudara, baru dibukakan mata hatinya. Baru melihat bahwa apabila kita ini masih tetap bercuriga atau berprasangka yang buruk kepada Tuhan, kita seperti hewan, yaitu orang-orang yang dungu tidak mengerti. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dapat melihat karya Allah yang besar. Sehingga kita bisa berserah dan senantiasa kehidupan kita ini hidup dalam ketaatan di dalam roh. Maka di dalam ayat 23-24, tetapi aku tetap dekat di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, ada satu perbedaan yang sungguh sangat jelas sekali. Karena itu di dalam menghadapi masalah, persoalan pada hari-hari ini, jangan kita mempergunakan kekuatan kita sendiri. Karena itu harus lebih banyak baca firman, baca Alkitab, banyak berdoa, banyak merenung tentang apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, apabila kita ini dekat dengan Tuhan, kita ini boleh merasakan tuntunan dari Tuhan, dan kita dijamah roh kita dan dibukakan rahasia-rahasia Allah, maka kita akan melihat tangan Allah sendiri yang mengangkat hidup kita. Kita dilepaskan dari segala perkara-perkara, biarpun mungkin secara jasmania mengalami persoalan dalam hidup ini. Begitu pahit, begitu susah, begitu membuat kita ini kecut atau juga mungkin putus asa. Tetapi saudara-saudara, roh kita tetap beria-ria, bersuka cita, karena akhir dari semua apa yang sedang kita hadapi, ada tangan Allah yang mengangkat kita di dalam kemuliaan. Nah, karena itu saudaraku, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, kita memohonkan pengurapan dari Tuhan, memohonkan kiranya darah Kristus, kematian Yesus, itulah tanda kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita sekalian. Supaya kita boleh mengerti setiap apa yang diperbuat Tuhan bagi hidup kita, ada rencana Tuhan yang ajaib. Kelihatannya mengalami penderitaan,
kelihatannya mengalami sesuatu yang menyedihkan dan membuat sakit dalam hidupnya. Tetapi dalam rencana Bapa, Yesus mengerti dan dia berkata, biarlah itu juga perkataan kita di dalam kehidupan ini. Sudah selesai. Dalam pengertian bahwa kita boleh melakukan setiap karya Bapa, setiap rencana Bapa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita sekalian. Tubuh mungkin rasanya sakit, tetapi di balik itu kita boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Saya percaya saudara-saudara sekalian yang mungkin hari-hari ini yang tadinya mengalami ada banyak kepahitan, banyak kecurigaan, prasangka yang buruk kepada Allah. Tapi pada saat sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, menikmati penebusan dari Dia, menikmati karya Allah yang ajaib. Dan apabila terus saudara tiap hari lakukan, yaitu baca firman, mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, kita akan melihat kemuliaan Allah. Tangannya yang kuat akan mengangkat dan mengembalikan kehidupan saudara. Lebih dari apa yang saudara pikirkan. Saudara akan mengalami sesuatu terobosan. Saudara akan mengalami sesuatu kemenangan demi kemenangan. Dan saudara akan berkata, terpuji Tuhanku. Ampuni aku yang selama ini mungkin merasa curiga kepadamu. Tapi sekarang aku boleh berkata, ajaib Tuhan. Sungguh dahsyat karya dan apa yang Engkau sudah sediakan dalam kehidupanku. Dan aku mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Terlebih aku mau bersyukur kepada Tuhan. Biarpun saat ini aku harus mencucurkan air mata. Tapi aku terus berjalan, maju sambil menabur benih. Dan pada waktu aku pulang, aku akan pulang dengan sorak-sorai dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya bahwa dengan perjamuan kudus ini, perkara-perkara yang selama ini kita tidak mengerti secara jasmania. Dan karena ketidakmengertian itulah seringkali mungkin kita bertanya kepada Tuhan atau juga kepada banyak orang yang dianggap bahwa mereka mungkin bisa mengetahui. Dan mungkin juga jawabannya kurang begitu memuaskan, maka mengakibatkan ada banyak di antara saudara sekalian yang kecewa, merasakan ada kepahitan, ada merasa ditinggalkan, dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya pada saat kita dengan sungguh-sungguh memandang Kristus yang telah mati di atas kayu salib, Dia mencurahkan darahnya dan Dia mengasihi saudara dengan mengorbankan kehidupannya. Dia mati bukan untuk orang lain, tetapi mari kita mau merenungkan bahwa ini untuk kita pribadi lepas pribadi. Kita harus menangkap arti daripada pengorbanan itu secara pribadi. Dan saya percaya pada saat kita ini melihat apa yang diperbuat oleh Kristus untuk kita sekalian secara pribadi, maka segala kekecewaan, segala kepahitan, segala pertanyaan yang mengakibatkan kita rasanya ditinggalkan, kembali saudara akan mengalami kebangkitan. Amin. Seperti Kristus bangkit dari kematian. Yes, amin. Dan Dia memperlihatkan kemuliaannya dan mengutus Roh Kudus supaya setiap orang yang percaya tidak lagi
mengalami ketakutan dan kekecewaan. Yes, Lord, terima kasih. Tetapi ada sukacita karena rohnya berkata, dan dia akan berkata dengan sungguh-sungguh, Bapa, Engkau baik buat aku. Amin. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh mengasihi hidupku. Ya Tuhan. Bapa, aku tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ya Tuhan. Lalu mari saudaraku, kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa lebih dulu. Supaya hati kita boleh mendapatkan satu pencerahan dari Tuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar secara manusia ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Tetapi kami tahu di saat roh kami menengadah dan masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana kehidupan. Apa yang menjadi rencana di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami. Kuduskan hati kami. Bersihkan. Biarlah kami benar-benar hidup dalam kebenaran. Yaitu mengerti kebenaran yang hakiki. Yang daripada-Mu. Kami percaya sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Tubuh dan darah-Mu itulah yang Engkau berikan kepada kami. Supaya kami boleh menikmati hidup yang baru. Menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Dan menikmati kebangkitan di dalam Kristus. Bertumbuh dan berakar di dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamatku. Haleluya. 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 Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya lah kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan tanda ucapan syukur. Terima kasih. Kita sembah. Haleluya. Kita muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kira bayar apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya. Haleluya. Kira batakar apa ya apa. Mari saudaraku kita angkat jiwa dan roh kita di hadapan Dia. Mari dengan keberanian di dalam kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Kekudusan yang sudah Tuhan berikan melalui darahnya. Kita boleh masuk dalam hadirat. Memandang kemuliaan Dia. Saya percaya yang susah boleh menikmati penghiburan. Amin. Yang saat ini terjerembab, tangan Kristus terulur bagi hidup. Amin. Yang saat ini putus asa, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan jalan keluar. Dan biarlah itu semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kata mari saudaraku buka hati kita. Dengan hati yang tulus kita katakan, mari Roh Kudus, Roh Kudus, urapi kami, urapi kami, yes Lord, yes, urapi kami, ya Rabatakala, Siribi, Rabatakala, ya
Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pemulihan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat pembaharuan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami akan menghadapi semua apa yang sedang terjadi dengan kekuatan Tuhan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan diri kami, tapi biarlah Roh Allah yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Sebentar kami akan kembali lagi menghadapi dalam kehidupan ini semua tantangan, semua persoalan. Tapi kami percaya kami akan hadapi bersama-sama dengan Engkau. Semua persoalan akan diselesaikan dan kami akan tampil menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudaraku, sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Kiranya mendekati aku dan datang sekarang terimalah rahmat berkat anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus, dalam pengurapan Tuhan Roh Kudus yang memenuhi hidupmu, keluargamu, keturunanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku, ada sedikit pengumuman. Tolong sebarkan dengan teman-teman kita. Minggu depan, minggu ketiga, kita sudah mau offline. Saudara jangan lupa daftarkan nama saudara untuk mengambil tempat duduk. Bisa yang pagi jam 7 dan yang kedua jam 9. Jadi saudara bisa melihat tempat duduk yang saudara sukai. Sore hari kita belum adakan dulu. Ya, jadi setiap minggu baru 2 kali. Kalau umpamanya kita terus berkembang, mungkin pagi bisa 3 kali atau bisa sampai 4 kali. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.